Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, I'm from Group 5. The Group 5 consists of Ridho Ramadan, I'm Muhammad Hafiz, and Ahmad Ahnaf Nur Abdullah. We will presenting about development of syllabus and teaching materials of Aqidah Akhlak. The first speaker is Ahmad Ahnaf Nur Abdullah. The time is yours. Okay, and now uh, definition of syllabus. Di kurikulum 2013, syllabus adalah syllabus learning is a learning plan for a particular subject or theme that includes core competencies, basic competencies, learning materials, learning activities, assessment, time allocation, and learning sources. The syllabus is the transmission of competency standard and basic competencies into the subject matter of learning in indicator of competency assessment for assessment. Di sini di 2003 kurikulum 2013 silabus itu berarti rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, terus ke materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sumber silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. And then the syllabus in KTSP is a learning plan in a group of subject with a specific theme, which includes competency standards, basic competencies, learning materials, indicators, assessments, time allocation, and learning results developed by each educational unit or school or madrasah. On the syllabus is a more detailed description of the basic competencies, standard material, and learning outcome that students must have in a connection with a particular. The function of syllabus consists of 3 points. The first one is preventive. They are prevent lecturer from doing things that are not in accordance with what has been determined in the curriculum. And the corrective is lecture program unit assigned that must be obeyed and as an embodiment in education. The third is constructive. The lecture program unit provides detailed direction for implementation and development of education that refers to the curriculum. Jadi, fungsi dari silabus tersendiri itu ada 3 poin, yaitu adalah preventif, korektif, dan konstruktif. Dari preventif itu berguna untuk mencegah dosen atau pendidik dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan atau yang telah ditentukan dalam kurikulum. Yang kedua adalah korektif, yaitu satu acara perkuliahan atau mata pelajaran yang sebagai rambu-rambu harus ditaati dan sebagai perwujudan dalam pendidikan. Yang ketiga adalah konstruktif, yaitu satuan acara yang memberikan arah secara rinci bagi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan yang mengacu pada kurikulum. Now, basis of syllabus development. Sekarang yaitu landasan pengembangan syllabus. Apa saja sih pengembangannya? The basis for the development of the syllabus is the government regulation of the Republik Indonesia atau undang-undang in number 19 of 2020 and 5 concerning national education standard article pasal 17 artikel 17 paragraph 2 atau ayat 2 dan artikel 20 yaitu pasal 20 which reads as follow. Jadi landasan pengembangan silabus itu terdapat di peraturan
Pemerintah Republik Indonesia atau Perpu pada nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Pasalnya itu ada di pasal 17 ayat 2 dan pasal 20 yang berbunyi seperti berikut. In Article 17 paragraph 2 atau pasal 17 ayat 2. School and school communities or madrasah and madrasah communities develop the education unit level curriculum and syllabus based on the basic curriculum framework and graduate competency standard under supervision of the district or city offers responsible for education for elementary school, junior high school, and senior high school or SMK, and the Department Chair of Government Affairs in the religious sector for MI, MTS, MA or MAK. Oke. Jadi di pasal 17 ini berbunyi sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk yang di Kemendikbud ya, itu ada di SD, SMP, SMA dan SMK, dan yang tidak kecuali yang dari Kemenak, yaitu yang dari Kemenak seperti MI, MTS, MA dan MAK. Now in the article 20, jadi pasal 20. The planning of the learning process includes syllabus and lesson plan that contain at least learning objective, teaching materials, teaching methods, learning research, and assessment of learning outcomes. Jadi di pasal 20 di sini berbunyi perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Syllabus format atau format silabus adalah bentuk penyajian isi silabus yang terdiri dari komponen silabus yang disusun berdasarkan prinsip pencapaian standar kompetensi, dan lain-lain. Sebenarnya ada dua macam format silabus yang didirikan oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan, yaitu model kolom atau matriks dan model deskripsi. Perbedaannya hanya terletak pada formatnya aja ya. Kalau kolom udah jelas ada kolom, kalau deskripsi ya deskripsi, jadi lebih ke penulisan yang panjang kalau deskripsi. Ramadan, this time I will discuss about teaching material or bahan ajar of akidah akhlak, dari materi akidah akhlak. So the first pertama I will explain about definition of teaching material. Saya akan menjelaskan terkait dengan materi definisi dari bahan ajar itu sendiri. So, teaching material or form of material either materially or materially used to assist the teacher in carrying out teaching and learning activities in this classroom. The material is question can be either written or unwritten material. Jadi material ini berfungsi untuk membantu guru dalam melakukan sistem belajar mengajar sebagai acuan dari guru melakukan pelaksanaan belajar mengajar dan pembelajaran. Dan material ini bisa dalam bentuk tertulis dan juga bisa dalam bentuk tidak tertulis. Itu pengertian dari definisi teaching material atau bahan ajar. Jadi, bahan ajar itu adalah bahan yang disusun atau materi yang disusun secara sistematis, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. So, the next from teaching material akidah akhlak atau
bentuk-bentuk bahan ajar dari teaching material. The first, LKS, handout, books, model, brochure, leaflet, dan wheel chart. Jadi bahan ajar bisa dalam bentuk cetak. So seperti the example LKS, handout, buku, modul, brosur, leaflet, dan lain-lain. Yang kedua, the next, bahan ajar bisa berbentuk audio visual seperti film, video, and VCD. Yang ketiga, bahan ajar bisa berbentuk audio. Audio ini seperti kaset, radio, CD. Nah, dan yang keempat bisa berbentuk dengan visual. Visual example, picture atau foto, gambar, model, atau market juga bisa. The last, multimedia bisa berbentuk sebagai multimedia seperti the example CD interaktif, computer based learning, dan internet. Oke. Jadi itu tadi bentuk-bentuk dari bahan ajar akidah akhlak. So yang pertama ada bisa bentuk cetak, audio visual, audio, bentuk visual, dan habis itu multimedia. Oke. Itu tadi dari bentuk-bentuk bahan ajar akidah akhlak. So the next, kita akan bahas tentang structure of teaching material akidah akhlak atau struktur dari bahan ajar akidah akhlak. So struktur teaching material tergantung pada sumber bahan ajar itu sendiri atau bentuk-bentuk bahan ajar itu sendiri. Contoh seperti handout, buku, modul itu memiliki struktur-struktur bahan ajar tersendiri, tidak sama. Kalau buku seperti ini strukturnya, kalau handout seperti ini strukturnya, kalau modul seperti ini strukturnya. So, yang pertama kita akan bahas handout. Handout merupakan teaching material atau bahan ajar yang ringkas, sebuah tulisan yang memuat struktur bahan ajar sederhana dan hanya dua, yakni hanya terdiri dari title and information. Jadi hanya titel, judul, dan informasi pendukung saja. Hanya dua ini saja. Ini ibaratnya tulisan sederhana, materi ringkas yang diberikan guru. Misal, the example contoh. Guru memberikan materi terkait dengan sejarah. Jadi judulnya sejarah. Apa itu sejarah? Pengertian sejarahnya. Oke, itu aja yang dijadikan acuan. Stop. Diberikan kepada siswa atau murid semua. Itu handout, tulisan tangan yang sangat ringkas. Selanjutnya ada buku atau book, sekumpulan informasi yang memuat tulisan, gambar, tempelan yang jumlahnya berhalaman-halaman. Dan buku ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada judul, title. Habis itu adalah material atau materi pokok. Selanjutnya adalah latihan. Yang ketiga adalah evaluasi atau penilaian. Yang keempat adalah evaluasi atau penilaian. Itu tadi struktur bahan ajar buku. Sedangkan modul berbeda. Modul memiliki 7 komponen yang sangat rinci seperti judul, petunjuk belajar, sehabis itu kompetensi dasar atau materi pokok, sehabis itu adalah informasi pendukung, latihan, langkah kerja, dan penilaian. Ini lebih rinci karena modul ya sebagai bahan acuan dari pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada struktur bahan ajar LKS. LKS ini adalah singkatan dari lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini lebih sederhana daripada modul. Modul ini sangatlah lengkap ibaratnya dalam panduan dalam sistem belajarnya. Namun lebih kompleks daripada buku. Nah, di LKS ini tidak sekompleks modul, namun lebih kompleks daripada buku. Oke. Di LKS ini terdiri dari 6 komponen seperti judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, tugas, dan penilaian.
Oke. Yang kelima ada brosur. Brosur kita tahu sendiri seperti pamflet yang dipajangkan yang berbentuk gambar visual yang mungkin lebih menarik kepada mata. Nah, dalam brosur ini terdapat 4 komponen juga. Yang pertama judul, kita lihat sesuai judul brosurnya seperti apa. Habis itu materinya apa, informasinya apa, dan penilaiannya juga. So 6, struktur bahan ajar leaflet. Leaflet ini mempunyai 4 komponen seperti hanya brosur, sama seperti hanya brosur, judul, kompetensi, materi pokok, dan penilaian atau informasi pendukung. Selanjutnya adalah well chart atau yang kita sebut dengan gambar-gambar gitu. Memiliki ya sama juga seperti dengan tadi brosur juga. Dan selanjutnya adalah foto. Foto juga memiliki struktur bahan ajar yang tidak jauh beda, hanya 5 komponen seperti judul, materi pokok, informasi pendukung, tugas, dan penilaian gitu. Juga tidak berbeda jauh dengan brosur, well chart, dan leaflet tadi. Oke. So itu tadi adalah beberapa jenis bahan, struktur bahan ajar yang ada pada bahan ajar akidah akhlak. Jadi struktur bahan ajar ini tergantung pada bentuk bahan ajarnya itu sendiri. Tidak bisa struktur bahan ajar itu sama semua. Kenapa? Tergantung kebutuhan yang diberikan, kebutuhan yang diterima oleh si siswa dan oleh guru itu sendiri. Oke. So, yang ketiga, the next. Kita akan bahas the types bahan ajar akidah akhlak atau tipe-tipe bahan ajar akidah akhlak. So, yang pertama kita ke dalam jenis-jenis bahan akidah akhlak. Seperti yang pertama adalah akidah aspek atau aspek akidah itu sendiri. Jenis-jenisnya ini ada 2 tentunya. Ada jenis akidah dan jenis akhlaknya. Dan jenis bahan ajarnya yang akidah meliputi kalimat thayyibah, the sentence thayyibah. Oke, kalimat thayyibah yang materinya pembiasaan. Jadi anak-anak disuruh terbiasa dalam mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, bukan kalimat-kalimat burung. Misalnya kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masyaallah, assalamualaikum, salawat, la haula wala quwata illa billah, istighfar, dan lain-lain sebagainya. Kalimat-kalimat yang mengandung unsur baik. Jadi di saat anak-anak terkejut, di saat anak-anak bersin, di saat anak-anak ya melakukan sesuatu, jadi terbiasa dalam lisannya ini mengucap kalimat-kalimat mengagungkan asma Allah. Oke, selanjutnya Asmaul Husna sebagai materi pembiasaan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, 99 sifat Allah menjadi pembiasaan bagi kehidupan sehari-hari mereka. Ini aspek yang harus diperhatikan dalam jenis-jenis bahan ajar. Yang ketiga, iman kepada Allah, pembuktian sederhana melalui kalimat thayyibah, Asmaul Husna, dan pengenalan terhadap salat 5 waktu. Salat 5 waktu sangat penting karena ini menjadikan dasar bagi setiap aspek-aspek akidah yang ada pada anak nanti yang akan di materinya akan di kelanjutan. Selanjutnya yakni rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadar Allah. Jadi dalam hal aspek akidah ini yang sangat penting untuk diperhatikan bagaimana pembiasaan tadi, membiasakan kalimat thayyibah, perilaku asmaul husna, iman kepada Allah dalam bentuk pengenalan terhadap salat 5 waktu, dan meyakini rukun iman. So, aspek akhlak itu meliputi pembiasaan akhlakul karimah, ataupun akhlak-akhlak yang baik atau akhlak mahmudah, seperti disiplin, hidup bersih, ramah, sopan santun, syukur, nikmat hidup, serta rendah hati, jujur, rajin, dan sebagainya. Pokoknya sifat-sifatnya baik, pembiasaan akhlak-akhlaknya baik, itu sudah mencakup dalam aspek akhlak, dalam jenis-jenis materi bahan ajar ini. Selanjutnya menghindari akhlak tercela, akhlak mazmumah. Banyak akhlak tercela, bohong, sombong, malas, durhaka,
hianat, iri, dengki dan semacamnya. Ini harus guru ajarkan untuk menghindari yang namanya anak-anak berbuat yang tidak baik. Jadi ini harus diperhatikan dalam pembuatan bahan ajar nanti. Jadi bahan ajar ini harus meliputi aspek akhlaknya, aspek akidahnya. Nah, ini juga yang sangat penting. So itu tadi dari jenis-jenis bahan ajar dalam akidah akhlak. Selanjutnya adalah cara pengembangan belajar akidah akhlak bahan ajarnya. Oke. Yang pertama, mulai dari yang mudah ke yang sulit. Mulai dari yang konkret sampai ke yang abstrak. Jadi bahan ajar ini kalau kita ingin mengembangkan tidak bisa langsung serta-merta ke yang susah. Jadi langkah demi langkah. Harus pertama dari yang mudah untuk memahami yang susah. Dari yang nyata, yang asli untuk memahami yang ragu-ragu atau yang contohnya abstrak seperti itu. Dari yang konkret ke yang abstrak. Lalu yang kedua, apa cara pengembangan bahan ajar tersebut? Pengulangan untuk memperkuat pemahaman. Jadi pengulangan materi, rangkuman materi, pengulangan dalam bentuk bahan latihan dan semacamnya, ini untuk memperkuat pemahaman dari materi itu sendiri. Di bahan ajar nanti tidak serta-merta harus berkelanjutan tersebut. Namun pengulangan materi yang diselipkan dalam bahan ajar ini juga sangat penting. Selanjutnya, umpan balik positif. Jadi saling umpan balik dalam bahan ajar. Ada tanya, ada jawab dan semacamnya. Ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman siswa. Jadi tidak hanya materi saja, namun pemahamannya tidak, praktiknya tidak. Jadi umpan balik ini sangat penting. Nah, selanjutnya motivasi belajar yang tinggi. Buat untuk apa bahan ajar ini harus menggambarkan bahwa kalau belajar akidah, belajar akhlak ini akan memberikan aspek kamu di masyarakat seperti ini, akan memberikan aspek kamu di kehidupan seperti ini, baik itu di akhirat ataupun di dunia. Sehingga apa motivasi belajar siswa ini akan timbul dengan sendirinya. Itu yang dimaksud dengan motivasi belajar yang tinggi, merupakan cara pengembangan dari bahan ajar itu sendiri. Bahan ajar harus memperhatikan motivasi untuk mendukung anak belajar. Selanjutnya, yang kelima adalah step by step. Jadi langkah demi langkah seperti yang disinggung pada bagian pertama tadi, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi, dari yang mudah sampai yang susah. Jadi tidak bisa langsung kita untuk memulai sesuatu ini, tidak step by step, harus step by step, ya, langkah demi langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran, ya, pelan-pelan tapi pasti. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, mengetahui hasil belajar. Setelah bahan ajar ini telah disampaikan, telah diajarkan, kita harus mengetahui hasil belajarnya dan mengevaluasinya. Jadi bahan ajar ini apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan. Jadi ini cara kita untuk mengembangkan bahan ajar dari akidah akhlak itu sendiri. So, itu tadi terkait dengan materi the teaching material atau materi bahan ajar terkait dengan akidah akhlak, dari akidah akhlak. Ini menjadikan acuan bagi kita, menjadikan panduan bagi kita dalam mengembangkan bahan ajar akidah akhlak suatu saat di kemudian hari. Bahwa akidah akhlak ini, bahan ajarnya harus memperhatikan berbagai aspek. Yang pertama, bentuk bahan ajarnya, bagaimana jenis-jenisnya, dan juga cara pengembangannya. Jadi ini semua harus kita perhatikan dalam menggapai supaya anak-anak lebih tertarik dengan pelajaran akidah akhlak dan lebih bisa mempraktikkan apa yang telah diajarkan dalam materi akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya Ridho Ramadan.